Baik, inilah penjelasan singkat tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional Republik Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan oleh warga negara Republik Indonesia untuk komunikasi sehari-hari hingga kepentingan tertentu, baik secara lisan maupun tertulis. Lahirnya bahasa Indonesia berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Berikut adalah penjelasan singkat soal sejarah bahasa Indonesia. Dilansir dari situs Kemdikbud, bahasa Indonesia awalnya merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun hingga bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu kemudian menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Perkembangan bahasa Melayu jadi bahasa Indonesia di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan pada masa itu juga menggunakan bahasa Melayu. Lalu, persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian, M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan bahasa Indonesia, bahasa pada dasarnya adalah media berkomunikasi. Menurut situs Balai Bahasa Papua, berikut kedudukan bahasa Indonesia. 1. Lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 2. Lambang identitas nasional bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. 3. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. 4. Alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda. Bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan dan masuk dalam 3 kategori, yaitu
1. Bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia diikrarkan pada para pemuda pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dalam hal ini telah menjadi bahasa pemersatu yang diterima oleh masyarakat Indonesia. 2. Bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara sejak ditetapkan pasal 36 Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945. Dengan hal ini, pembacaan teks proklamasi menjadi fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. 3. Bahasa internasional. Bahasa Indonesia kemudian berkembang sebagai bahasa internasional. Hal ini dicanangkan pada Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 1 November 2018.